Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini, di malam 27 Rajab, bersama-sama kita berkumpul di tempat ini memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus juga haul dari guru kita almarhum al-maghfurullah al-muhaddits al-allamah Syekh Zainuddin bin Abdul Majid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau dan Allah Ta'ala memberikan berkah kepada kita sekalian dengan berkat beliau dan berkat para ulama, berkat para salihin. Kita doakan para guru-guru kita, bil khusus yang hadir tengah-tengah kita, Al-Habib Ali bin Sahal, dan juga para asatidzah, para ikhwan, Al-Ustadz Muhammad Tamrin, dan juga Al-Ustadz Khairuddin, dan semua yang hadir tengah-tengah kita. Ada Syekh Faisal, ada Ustadz Ruhuddin. Semuanya kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan afiat, kesehatan, dijadikan kita sebagai kaum muslimin yang paling manfaat untuk muslimin lainnya, muslimin yang paling berkah untuk muslimin lainnya. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah, barusan kita mendengarkan sekelumit, sedikit, setetes daripada manaqib Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid, yang mana tentang kemuliaan beliau, keilmuan beliau, ketakwaan beliau, dan apa yang beliau raih, yang beliau dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hal yang semacam ini dibacakan kepada kita sekalian? Agar terbangkit semangat kita untuk menjadi seperti mereka. In lam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kita tidak bisa sama seperti mereka, paling tidak kita meniru, mengambil, menempuh jalannya mereka. Sebab mengikuti jalan orang-orang yang mulia tersebut adalah keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Zainuddin bin Abdul Majid, beliau jadi orang besar karena beliau ngajinya kepada orang besar, dekat sama orang besar, duduk bersimpuh di hadapan orang-orang besar, sampai dikatakan man lam yujalis muflih kaifa yuflih. Barang siapa yang tidak duduk dengan orang yang beruntung, bagaimana dia akan jadi orang yang beruntung? Yang tidak duduk dengan orang soleh, bagaimana dia akan jadi orang soleh? Yang tidak duduk dengan ulama, bagaimana dia akan jadi ulama? Yang tidak duduk dengan orang yang bertakwa, bagaimana dia akan menapaki jenjang-jenjang ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab manjalas janas, barang siapa yang duduk dengan sekelompok kaum, dia akan menyerupai kaum tersebut, menyerupai akhlaknya, menyerupai moralnya, menyerupai keilmuannya, menyerupai ketakwaannya. Hingga ada satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abdullah bin Mas'ud. Itu sahabat-sahabat yang lain semuanya menjadi saksi bahwasanya agrabun nas samtan wa hadiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ibn Ummi Abad, yakni Abdullah bin Mas'ud. Orang yang paling mirip metodenya, gelagatnya, gerak-geriknya, caranya, pembawaannya mirip dengan Rasulullah, hadza Abdullah bin Mas'ud. Orang yang mulia, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Apa kerjaannya Abdullah bin Mas'ud? Kerjaannya beliau, dia yang bawain sendalnya Nabi, dia yang bawakan, yang siapkan siwaknya Nabi Muhammad, dia yang siapkan air wudhunya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga yang memendam, menyimpan, menjaga dengan amanat rahasia-rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga beliau dikenal sebagai sahibun na'al, sahibus siwak, sahibut tahur, sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang diamanatkan untuk ngurusin sendalnya Nabi, siwaknya Nabi, air wudhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai juga rahasianya Rasulullah dia jaga dengan baik-baik, radhiyallahu anhu arba. Dan tidak diragukan, setiap individu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ terdapat pengaruhnya Nabi Muhammad.
Yang ini mengambil pengaruh, punya kelebihan dari bacaan Qur'annya. Yang ini punya kelebihan dari kedermawanannya. Yang ini punya kelebihan dari kasih sayangnya dan nusuhnya kepada muslimin. Yang ini punya kelebihan dalam beragam hal daripada hal-hal yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Berkat apa? Berkat kebersamaan. Hingga Rasulullah SAW beliau mengatakan, al-mar'u min jalisih, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang dilihat dari teman duduknya siapa, nongkrongnya sama siapa, bergaulnya dengan siapa, bertemannya dengan siapa. Dan seseorang ngikut kepada agama dari teman dekatnya dia, mengikuti agamanya, nilai keagamaannya. Kalau istiqamah, dia ikut istiqamah. Kalau takwa, dia ikut takwa. Kalau takut kepada Allah, dia akan ketularan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau menyimpang teman duduknya, begitu juga nih orang akan menyimpang juga. Sampai dikatakan bahwasanya mukmin tidak akan dekat kecuali dengan mukmin sejati juga. Munafik nggak bakalan dekat kecuali sama munafik juga. Seandainya engkau masukkan satu orang munafik ke dalam sebuah ruangan yang gelap gulita, di situ ada 1000 mukmin sejati dan satu munafik, niscaya si munafik ini tidak akan dekat kecuali sama munafik yang sama, padahal sama-sama nggak kenal. Engkau letakkan satu mukmin sendirian, ya, di dalam sebuah kamar ruangan yang isinya 1000 munafik, di situ ada satu orang mukmin, ini mukmin bakalan dekat dengan mukmin yang sama dengan dia. Mau nggak mau otomatis. Nah, karenanya itu lihat introspeksi diri kita. Kita mau tahu diri kita seperti apa? Tanya, kita duduknya sama siapa? Ada orang mau duduk sama penyanyi terus nganggap berharap dirinya bakal jadi ulama besar. Nongkrongnya sama bintang film yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, berharap bakal jadi orang besar. Tongkrongannya dia kepada orang-orang yang dikutuk oleh Allah, yang mungkin seumur hidupnya nggak pernah sujud sekalipun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengidolakan orang macam begini, terus dia bermimpi, berkhayal untuk jadi orang besar. Tidak, hingga kita mengidolakan orang-orang yang pantas diidolakan dan orang-orang yang pantas dicintai. Disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia, orang yang paling mulia, orang yang paling agung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak butuh kepada orang lain untuk duduk bersama mereka, nggak perlu. Dia udah orang yang paling takwa, orang yang perlu duduk bersama Nabi Muhammad. Tapi apa firman Allah Ta'ala kepada Rasulullah? Wasbir nafsaka, sabarkan dirimu. Ngapain? Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi, untuk hadir bersama. Bersama siapa? Ahli doa, ahli zikir, ahli munajat. Nabi disuruh bersama mereka sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka orang-orang yang biasa, apa firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kebersamaan tersebut? Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama kaum shadiqin, para aulia Allah. Jadilah bersama mereka, duduk hadir di hadapan mereka, mendekat kepada mereka. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang punya kebersamaan tersebut. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu, orang yang bersama Nabi Muhammad. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina ma'ahu, hari kiamat, hari di mana Allah tidak akan mengecewakan nabinya Nabi Muhammad dan juga orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya kebersamaan ini bersama orang-orang yang mulia, bersama Nabi Muhammad, bersama akhlaknya Nabi, bersama pewarisnya Nabi, bersama keturunannya Nabi, bersama penerusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama sunnahnya Nabi, bersama akhlak dan ilmunya Nabi Muhammad, bersama syariatnya Nabi Muhammad. Orang yang punya kebersamaan ini, itu yang mereka dapatkan di hari kiamat, kemuliaan, keagungan dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Nah, karenanya itu carilah kebersamaan tersebut. Kebersamaan itu, orang yang bersama mereka, apa yang didapatkan? Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu.
orang-orang yang beriman bersama Nabi Muhammad tidak akan dikecewakan. Kapan? Hari kiamat. Nggak dipermalukan oleh Allah. Di kuburan nggak bakalan dikecewakan oleh Allah. Saat wafat nggak bakalan dikecewakan. Dia hidupnya pun juga nggak bakalan dikecewakan. Kenapa? Sebab dia punya kebersamaan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim itu beliau mengatakan, "Man jalasal akhyar hudhiya bil khair wal anwar, wa man jalasal ashrar buliya bil ar wan nar." Barang siapa yang duduk dengan orang-orang mulia, maka dia akan mendapatkan kebaikan, akan dibukakan baginya rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala dan cahaya dari Allah tercurahkan untuknya yang duduk bersama orang mulia. Namun yang duduknya dengan orang-orang yang bejat, dia akan dapat bala musibah. Apa bala musibahnya? Dia mendapatkan musibah, bala dipermalukan oleh Allah, dan juga bala api neraka yang lebih dahsyat lagi, wal iyadu billahi min dzalik. Nah, karenanya itu lihat siapa teman duduk kita. Mereka sahabat Rasulullah, teman duduk mereka adalah Nabi Muhammad. Para tabi'in menjadi mulia. Mengapa? Mereka nongkrongnya bersama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in menjadi mulia, duduknya bersama Imam Hasanul Basri dan orang-orang mulia lainnya. Nah, kita duduk bersama siapa? Kita dekatnya dengan siapa? Kita hadirnya dengan siapa? Di hadapan siapa? Dimanapun mereka itu, sampai Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu di dalam tadi yang maulidnya kita baca itu Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul maulid Simtud Durar, itu beliau mengatakan, i'rifil haqq li ahlil haqqi wasluk ma'ahum fi tariqit tuqa min haits saru warahum fas-sa'adah manutah kullaha bigtifahum bakht man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum aw ta'allaq bihim dayim wa lazam finahum finnahum qaum mahad fil bariyah kamahum. Itu dikatakan oleh beliau bahwasanya dekatlah kepada mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beradablah kepada mereka, dan lazimkan selalu majelisnya mereka, sebab mereka adalah para kaum di muka bumi, nggak ada orang yang seperti mereka. Mereka lah orang-orang yang mulia sepanjang zaman, orang-orang mulia. Nah, itu mereka itu ikut duduk bersama mereka. Sampai-sampai Abu Madian itu beliau mengatakan, ma ladzatul 'aish illa suhbatul fuqara humus salatin wal ahbab wal umara. Tidak ada kelezatan di dunia ini melainkan bersahabat dengan mereka orang-orang mulia, para aulia Allah. Merekalah raja-raja yang sejati. Oh, kita pengen duduk sama pejabat, kita pengen duduk sama menteri, kita pengen duduk sama sultan, kita mau duduk sama raja. Lah, raja cuma namanya doang, predikatnya doang. Begitu. Wah, ini raja, dia dimakamkan di sini. Masih raja gak sekarang? Udah gak jadi raja lagi. Presiden berapa tahun jadi presiden? 5 tahun, paling banyak 10 tahun. Segitu dong. Tapi mereka itu humus salatin, para aulia Allah. Nah, itu mereka raja-raja. Kenapa? Sebab mereka dekat dengan raja di atas semua raja, Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Bakar bin Salim sampai-sampai beliau mengatakan, nahnul muluk hakikatan la ghairana wallah la malikas siwana yujadu malil muluk hakikatan ghair ismihi. Itu beliau bilang, kami ini adalah raja-raja pada hakikatnya. Bagaimana mereka bisa mengklaim demikian? Sebab Allah Ta'ala nyatakan kepada mereka, lahum ma yasha'una inda rabbihim waladaina mazid. Bagi mereka apapun yang mereka inginkan. Mereka dianggap menjadi raja-raja di muka bumi ini, punya pengaruh besar di dunia ini. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada mereka, wabi yasma' wabi yubsir wabi yamshi wabi yabtish wala in sa'alani la'utiyanna wala in ista'adhani la'u'idhanna. Mereka orang-orang yang aku kasihi melihat denganku, melangkah denganku, mendengar denganku, menyentuh denganku. Kalau dia minta pasti aku beri, kalau dia berlindung pasti aku lindungi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Mereka orang-orang yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah kita bersama mereka, kunu ma'as shadiqin. Jadilah bersama orang-orang yang mulia tersebut. Setiap orang yang mulia, wali fulan, ulama fulan, alim fulan, mereka menjadi ulama besar ya karena dekat dengan orang-orang yang mulia juga. Nah, kita
Kalau mau jadi mulia, dekat sama orang mulia. Mau harum, dekat dengan orang yang harum. Mau berakhlak, dekat dengan orang yang berakhlak dan santun. Mau punya ilmu, dekatlah dengan orang-orang yang berilmu. Jangan kita salah duduk, jangan kita salah dekat, jangan kita salah ngaji. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersilaturahmi, berjumpa dengan para anbiya di Masjidil Aqsa. Berjumpa dengan para anbiya di Masjidil Aqsa. Melihat Nabi Musa lagi sholat di kuburannya dalam perjalanannya masuk ke Baitul Maqdis. Kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sholat di pohonnya Nabi Musa. Dulu Nabi Musa pernah bernaung di bawah pohon itu. Nabi Muhammad diperintahkan sholat di sini untuk ngambil berkah dan nambahkan berkah. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Nabi Muhammad mampir di tempat lahirnya Nabi Isa, sholat di situ di Baitul Laham. Dia sholat 2 rakaat, dibilang ini tempat kelahirannya Nabi Isa ala nabina alaihi afdhalus shalah wa azka taslim. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk di Baitul Maqdis, berjumpa dengan para nabi-nabi, Sayyidina Adam, Sayyidina Nuh, Sayyidina Idris, Sayyidina Hud, Sayyidina Saleh, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ismail, Sayyidina Ishaq, Sayyidina Ya'qub, dan semua para nabi-nabi dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dialog dengan mereka, berdiskusi dengan mereka, bersilaturahmi dengan mereka. Dan juga ketika beliau melakukan perjalanan Mi'raj, menembus langit demi langit hingga Sidratil Muntaha. Di langit yang pertama berjumpa dengan sekelompok nabi-nabi, di langit yang kedua berjumpa dengan nabi-nabi, langit yang ketiga jumpa dengan nabi yang lain. Silaturahmi yang dijalin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha. Nah, karenanya itu kita diperintahkan untuk dekat kepada mereka, orang-orang yang mulia tersebut. Introspeksi diri kita. Kita itu kalau orang dulu tuh kan Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Mihlar itu kalau dia udah nulis surat, dia nulis surat pada Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Tatkala dia tulis surat di situ min Ahmad min Jalisur Rahman Ahmad bin Muhammad Al-Mihlar ila fulan bin fulan. Dari teman duduknya Allah Ahmad bin Muhammad Al-Mihlar kepada fulan bin fulan. Kok teman duduknya Allah? Allah Ta'ala bilang dalam hadis qudsi, ana jalisu man dzakarani. Aku menjadi teman duduk orang-orang yang berzikir kepadaku. Nabi Musa pernah nanya kepada Allah Ta'ala. Nabi Musa bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, aina ajiduk? Ya Allah, saya kalau mau nyari engkau di mana? Di mana saya akan menemukan engkau? Di mana saya akan berjumpa denganmu? Maka Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa, tajiduni indal munkasirati gulubuhum min ajli. Engkau akan temukan aku bersama orang-orang yang hatinya runyuh, hatinya luluh, hatinya hancur ketika ingat zikir, ketika takut kepada Allah Ta'ala. Engkau temukan aku ada bersama mereka. Kata Allah Ta'ala. Itu di dalam hadis diriwayatkan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati gulubuhum min ajli. Aku bersama dengan orang-orang yang hatinya luluh, yang hatinya renyuh ketika ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ingat akan kesalahannya, ingat akan dosa-dosanya, hatinya luluh, hatinya renyuh. Aku bersama dengan mereka. Nah, kita diperintahkan untuk duduk bersama mereka. Nabi Musa pun diperintahkan untuk hadir bersama mereka. Nabi Muhammad diperintahkan untuk duduk bersama mereka. Dan para sahabat diperintahkan untuk duduk bersama kaum shadiqin, bersama kaum salihin, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah kita bersama mereka, hadir majelisnya, hadir pengajiannya, dari orang-orang yang jelas asal usulnya. Ini Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid jelas, dia berguru ke siapa? Ke wali fulan, ke alim fulan, ke muhaddits fulan, ke fulan. Jelas sanadnya, nyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas asal usulnya. Jangan kita berguru kepada ustadz yang kagak jelas. Ngaji di mana nih orang? Belajar sama siapa? Siapa gurunya? Kita harus mengerti. Itu dikatakan bahwasanya mangkan syekhu kitabu faqatahu aktsar min shawabih. Yang gurunya kitab banyakan salahnya daripada benernya. Mangkan syekhu syarituh katsura khabituh. Bergurunya kepada kaset, ya, kepada tape, kepada kaset, maka amalannya pun juga akan kusut. Sama kalau kaset tuh pita kaset bisa kusut, nah amalan dia juga bisa kusut juga, bisa berantakan juga. Yang berguru kepada kitab begitu juga. Yang mengkaji ilmu,
tanpa bimbingan guru, syaitan yang bakalan membimbing dia. Waliyadzubillah min dzalik. Inna hadzal ilma din, falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Ilmu ini agama. Lihat-lihat dari mana kita mengambil agama kita. Dari orang yang jelas asal usulnya, hadir pengajian yang jelas, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi ini agama Islam sejak permulaan masuk ke bumi Nusantara ini, bukan cuma Indonesia doang, ke bumi Nusantara, baik itu Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Bali, semuanya itu, sampai Maluku, sampai Ambon, sampai ke pelosok daerah, sampai Singapura, kemudian juga Brunei, Malaysia, sampai juga bagian selatan Thailand. Itu agama Islam masuk ke wilayah tersebut sejak permulaannya, masuk di tangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam madhab Syafi'i. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam madhab Syafi'i, dalam tariqah yang mulia ini, daripada tariqah tasawuf yang menempuh jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jelas asal usulnya. Nah, karenanya kita ikuti mereka, kita teladani jalan mereka, hadir majelis mereka. Kalau kita nggak hadir di majelis yang benar, kita bakal ngumpul bersama orang yang nggak benar. Kalau kita nggak duduk dengan orang mulia, kita bakalan duduk dengan orang yang hina. Kalau kita tidak mengidolakan orang yang pantas diidolakan, kita akan mengidolakan orang yang nggak pantas untuk kita idolakan. Nah, karenanya itu, kalau kita nggak isi dengan yang baik, bakal datang yang buruk. Kalau kita nggak buat yang baik, bakal berbuat yang buruk. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan bimbingan kepada kita sekalian. Ya. Tahu kan Nabi Musa, dia menempuh perjalanan jauh. Buat apa? Nabi Musa menempuh perjalanan jauh. Dengar ada orang wali, soleh, alim. Nabi Musa, dia bawa perbekalannya, langsung menempuh perjalanan bersama muridnya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun mendampingi Nabi Musa menempuh perjalanan hingga berjumpa dengan Sayyidina Khadir. Ketika berjumpa, terjadi kisah mereka yang dikisahkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Sampai Nabi Muhammad bilang, coba Nabi Musa sabarin dirinya bersama Sayyidina Khadir. Waditu an lau sabara Musa. Saya pengennya nih, kata Nabi Muhammad, coba Nabi Musa sabar. Dia duduk, dia bertahan dengan ujian dan tes yang dilakukan oleh Sayyidina Khadir. Kenapa? Jadi bisa lebih banyak lagi hikmah-hikmah yang diceritakan oleh Allah Ta'ala. Bukan 3 itu aja, tapi banyak hal lagi yang bakalan diceritakan. Kata Nabi Muhammad SAW. Tahu kan Sayyidina Ya'qub, kerinduannya kepada Sayyidina Yusuf, sampai matanya itu nggak bisa ngelihat lagi. Begitu dikirimkan bajunya Nabi Yusuf bilang, ini bawa baju saya, algi ala wajhi abi ya'ti basira. Bawa baju saya, ini di Mesir, ayahnya di Palestina. Dia kirim kafilah, bawa baju saya, sampaikan kepada ayahku, langsung pasti dia bisa ngelihat lagi. Itu begitu kafilah keluar dari Mesir, ontanya naik bergerak keluar dari Mesir, ini di Palestina, jaraknya ribuan kilometer. Begitu bergerak itu kafilah dari Mesir, Sayyidina Ya'qub yang ada di Palestina bilang, inilah ajidu riha Yusuf. Saya udah mencium harumnya Yusuf. Baru bergerak, baru masih 1000 kilometer lebih, udah mencium harumnya Sayyidina Yusuf. Begitu datang, langsung dipeluk, dicium itu bajunya, bisa ngelihat lagi. Masya Allah, kecintaan mereka terhadap kaum salihin, walaupun anaknya sendiri. Ala nabina alaihi musalla wa azkat taslim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaihim salamullah wa in kanu qad madaw fa dzikrun lahum bagi wa qad sya'a fin nagli. Atas mereka salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mereka telah wafat, telah meninggal dunia, tapi kenangan mereka tidak mati, tetap hidup dalam sanubari kita. Selalu kita riwayatkan hadis dari mereka, kita nyampaikan ilmu, berkat mereka nyampe, ngalir pahalanya kepada mereka sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat mereka semuanya, para guru-guru kita, para ulama muhaddithin, para fuqaha wal ulama al-amilin, para masyayikhina muallimina dzawil huquq alaina. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai penerus mereka yang mengikuti jalan mereka dengan sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana, garabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim, amitna fi tariqatihim.
أمتنا في طريقتهم أمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.